Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ibu Ardiani. Sehat, Bu. Iya, Ibu juga sehat. Puji Tuhan sehat. Ya, kalau Ibu Ardiani kan ya. iya, nggak apa-apa. Yang penting masih berada di dalam ruang Zoom ya. Siap, Bu. Oke, Ibu izin share screen ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Sri boleh bawakan doa? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Jadi, topik kita pada hari ini adalah kewajiban, tanggung jawab, dan hak masyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik pembelajaran kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Sebentar ya, menuju. Gimana lagunya? Enak nggak lagunya? Ya, kalau sudah terbangun rasa ingin belajarnya, rasa semangatnya pada pagi hari ini, maka kita akan masuk ke topik yang tadi, kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Setiap warga masyarakat memiliki kewajiban, tanggung jawab, pun juga hak. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak beragam wujudnya sesuai dengan lingkungan tempat tinggal. Jika kita menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dengan benar, maka
kita akan mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Nah, topik pertama itu adalah kewajiban. Ada yang tahu nggak apa itu kewajiban? Sri, tahu nggak apa itu kewajiban? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Ardiani tahu tidak? Belum tahu, Bu. Nah, kalau belum tahu, mari kita pelajari lebih lanjut. Kewajiban adalah sesuatu yang harus atau yang wajib kita lakukan atau yang wajib kita penuhi agar kita mendapatkan hak kita. Jika ingin memperoleh hak, kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu. Nah, contoh kewajiban ada 3 ya, yang Ibu paparkan di sini. Yang pertama ada belajar di sekolah dengan sungguh-sungguh bagi siswa. Yang kedua, menjaga kelestarian laut bagi wisatawan dan nelayan. Dan yang ketiga, memberi pupuk dan air pada tanaman bagi petani, dan lain-lain. Nah, dari ketiga contoh tersebut, ada yang bisa sebutkan nggak apa itu yang menjadi kewajiban siswa? Yang A, Bu. Belajar di sekolah dengan sungguh-sungguh bagi siswa. Iya, bagus. Sri, bagaimana? Ya, Bu. Ya, bagus. Benar ya? Belajar. Jadi, karena kita sebagai siswa, kita bukan menjaga kelestarian laut seperti nelayan dan wisatawan atau memberi pupuk seperti petani, bukan ya? Karena kewajiban kita sebagai siswa itu adalah belajar di sekolah dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi, supaya kewajiban kita terlaksanakan, maka kita harus bertanggung jawab. Nah, topik tanggung jawab ini ada yang tahu nggak? Nah, kalau belum tahu, tanggung jawab adalah sikap menyadari dan sikap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan kesadaran diri tanpa disuruh. Nah, contoh dari tanggung jawab itu yang pertama, mengerjakan tugas sekolah bagi siswa. Yang kedua, tidak menggunakan pukat harimau dan bom peledak bagi nelayan. Dan yang ketiga, tidak menggunakan pupuk secara berlebihan bagi petani. Nah, di contoh kewajiban tadi kan kewajiban kita sebagai siswa itu belajar dengan sungguh-sungguh. Dari ketiga contoh tanggung jawab yang Ibu paparkan tersebut, ada yang bisa sebutkan nggak apa itu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai siswa? Sri? Yang A, Bu. Oh, benar. Ardiani benar ya, yang A. Sri? Yang A, Bu. Mengerjakan tugas sekolah bagi siswa. Ya, benar ya, Sri dan Ardiani. Karena tugas kita dan tanggung jawab kita sebagai seorang siswa bukan hanya belajar dengan sungguh-sungguh, namun kita juga harus mengerjakan tanggung jawab kita sebagai seorang siswa, yaitu mengerjakan tugas sekolah yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Begitu ya. Nah, kalau kita sudah melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban, maka kita akan mendapatkan Hak. iya, Hak, Bu. hak. Karena hak adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada peran yang dimiliki. Hak diperoleh setelah kita melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab kita dengan penuh. Nah, tadi kan kita sudah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab. Karena kita sudah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab kita, maka kita berhak memperoleh apa yang menjadi hak kita. Nah, contoh dari hak, itu yang pertama, hak mendapatkan pelajaran bagi siswa. Yang kedua, hak menangkap ikan bagi nelayan. Dan yang ketiga, hak mengolah hasil panen bagi petani. Sri, bisa sebutkan contoh hak dari seorang siswa dari ketiga contoh ini?
Sri? Ya, sepertinya terkendala jaringan ya. Ardiani bisa sebutkan nggak apa yang menjadi hak seorang siswa? Yang abu, hak mendapatkan pelajaran bagi siswa. Ya, karena kan kita sebagai siswa itu berhak mendapatkan pelajaran. Bukan hanya berhak untuk mendapatkan fasilitas, tapi kalau gurunya nggak mau ngasih pelajaran atau minggat gitu dari kelasnya, kita bisa tuntut tuh hak kita. Karena kan hak kita sebagai pelajar itu kan berhak untuk mendapatkan pelajaran. Nah, karena kita sudah belajar tentang hak, tanggung jawab, dan kewajiban, kita simak video berikut ini ya, disimak baik-baik. Nah, setelah kita belajar tentang video tadi, setelah kita simak, maka kita dapat melihat contoh pelaksanaan kewajiban, tanggung jawab, dan hak dalam kehidupan kita sehari-hari. Sri bisa membacakan contoh dari kewajiban? Bisa, Bu. Ya, silakan. Contoh dari kewajiban itu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar, mematuhi aturan lalu lintas jalan,
mematuhi tata tertib di sekolah, Bu. Iya, terima kasih Sri. Nah, Ibu mau bertanya pada Sri. Tadi kan sudah dibaca nih contoh dari kewajiban. Sri pernah nggak melanggar dari ketiga kewajiban ini? Bu. Bagaimana Sri, pernah? Ya, sepertinya terkendala jaringan lagi ya. Ya, jadi kalau kita melanggar kewajiban atau kita tidak mengerjakan kewajiban kita, maka kita tidak dapat serta-merta mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Karena syarat untuk mendapatkan hak adalah kita harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Seperti itu ya. Nah, untuk contoh tanggung jawab, Ardiani bisa membacakan contohnya. Baik, Bu. Tanggung jawab. Yang pertama, merapikan mainan setelah digunakan. Yang kedua, mencuci piring setelah makan. Yang ketiga, mengumpulkan tugas sekolah tepat waktu. Nah, terima kasih Ardiani. Ibu balik bertanya lagi sama Ardiani. Ardiani pernah nggak melanggar atau nggak melakukan tanggung jawab dari ketiga tadi? Pernah, Bu. Tidak Nah, merapikan mainan, Bu. kalau nggak merapikan kamar, berarti kita nggak mendapatkan hak kita, yaitu mendapatkan tempat tidur yang nyaman gitu kan. Karena kalau kita melaksanakan tanggung jawab kita untuk merapikan kamar, maka kita nggak dapat hak kita untuk mendapatkan tempat tidur yang nyaman gitu ya. Nah, untuk contoh selanjutnya Ibu yang baca ya. Contoh dari hak itu yang pertama, beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Yang kedua, menggunakan fasilitas umum. Dan yang ketiga, mendapatkan pelajaran. Anak-anak ada yang tahu nggak kenapa hak kita itu menggunakan fasilitas umum? Nggak tahu, Bu. Iya, nggak tahu, Ardiani nggak tahu. Sri, tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Ya, kalau nggak tahu, Ibu akan jelaskan ya. Hak kita sebagai manusia, sebagai warga masyarakat, menggunakan fasilitas umum itu, namanya kan fasilitas umum. Berarti berlaku untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali gitu. Ibu bisa menggunakan jalan trotoar gitu. Sri juga bisa menggunakan toilet umum misalnya. Ardiani bisa menggunakan kendaraan umum karena itu adalah hak kita sebagai warga masyarakat. Nah, jadi kalau ada orang yang melarang hak kita untuk misalnya nggak diperbolehkan menaiki bis umum gitu, berarti dia sudah melanggar hak kita gitu, karena kan kita juga mendapatkan hak untuk mendapatkan fasilitas umum seperti itu ya. Nah, Oke, Bu. ya untuk materi yang Ibu jelaskan tadi ada yang masih nggak paham gitu, ada yang masih di apa namanya, ada yang masih nggak paham nggak tentang kewajiban, tanggung jawab, dan hak tadi? Atau ada yang ingin bertanya? Sri, ada yang ingin ditanyakan tentang materi tadi? Atau Ardiani? Atau udah paham semua nih? Nggak ada yang bertanya atau sudah paham semua? Bu, izin bertanya. Iya, Ardiani. Jadi, kalau misalnya hak kita dapatkan, tetapi tanggung jawab dan kewajiban nggak kita laksanakan dengan baik, salah, Bu? Iya, salah itu. Karena kan kita kalau kita ingin mendapatkan hak kita nih, tapi kita nggak mengerjakan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita gitu. Misalnya hak kita di rumah gitu kan, hak kita itu mendapatkan nafkah dari orang tua gitu kan. Jadi kalau kita tidak membantu orang tua untuk merapikan rumah, merapikan kamar, mencuci piring, ya kita nggak mendapatkan hak kita dong, karena kan misalnya kita ingin membeli sesuatu gitu, ingin membeli mainan, tapi kita nggak dapat
merapikan kamar kita sendiri. Jadi hak kita nggak dapat dong. Karena kan syarat dari hak tadi kan kita harus melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab kita dengan rasa penuh tanggung jawab gitu. Kewajiban yang kita laksanakan harus dapat kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu ya, Ardiani. Baik, Bu. Iya. Sri, ada yang ingin tanyakan? Ada, Bu. Apa, Sri? Bu, saya mau nanya, Bu. Apakah ada sanksi bagi orang yang tidak memberikan hak kepada orang lain, Bu? Iya, terima kasih pertanyaannya, Sri. Nah, untuk orang-orang yang tidak memberikan haknya kepada orang lain ataupun menghalangi hak orang tersebut, gitu, itu sudah diatur di dalam undang-undang dan pasal yang ada di dalam undang-undang, gitu kan? Karena kita yang hidup ini kan semuanya sudah diatur gitu, kecuali bernapas gitu. Kalau bernapas kan belum ada larangannya gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang melarang haknya mendapatkan hak orang tersebut, maka itu dapat dipidanakan sanksi karena sudah tertulis dan hak asasi manusia itu sudah dicanangkan di dalam ataupun sudah dilindungi di dalam undang-undang ataupun pasal-pasal di dalam amandemen dan buku undang-undang yang saat ini sudah marak ya, sudah marak, bahkan sudah kita pegang ya, kalau sudah kita pegang kita sudah tahu tuh yang undang-undang untuk hak asasi manusia itu dilindungi dari aspek mana gitu. Begitu ya, Sri? Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ardiani dapat membawakan doa. Baik, Bu. Ya. Teman-teman, sebelum kita selesai, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ardiani. Terima kasih ya untuk anak-anak yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Semoga apa yang dapat kita pelajari hari ini dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sampai jumpa di lain waktu. Iya, Bu. Iya, Bu. Yeay.